Di tanah yang selalu jadi pusat konflik dunia, ada dua kota yang tak pernah masuk dalam berita utama, bukan Gaza, bukan Ramallah, tapi Rahat dan Wem Al-Fam, keduanya kota Muslim. Warganya berbahasa Arab, budayanya Islami. Tapi statusnya dilindungi oleh Israel. Ya, Anda tidak salah dengar, di tengah sengketa tanah, air mata, dan sejarah berdarah, dua kota ini justru dijaga, didanai, bahkan dipertahankan. Mengapa Israel justru melindungi dua kota yang didominasi umat Muslim? Apakah ini bentuk integrasi, atau hanya strategi yang jauh lebih dalam dari yang kita kira? Inilah kisah kota-kota yang hidup dalam teka-teki, di antara dua identitas dan dua dunia yang saling mencurigai. Ketika Israel diproklamasikan tahun 1948, ratusan ribu warga Arab terusir dari tanahnya. Mereka menjadi pengungsi dan bagi dunia Arab, ini disebut Nakba atau bencana besar. Tapi tidak semua Arab pergi, sekitar 150 ribu warga Arab tetap tinggal di dalam batas wilayah Israel yang baru. Mereka dan keturunan mereka kemudian dikenal sebagai Arab Israel atau Palestinian Citizens of Israel. Di antara mereka, lahirlah komunitas yang kini mendiami kota Wem Al-Fam di utara, dan komunitas Badui di gurun selatan yang kemudian menetap di kota Rahat. Komunitas Badui adalah suku-suku Arab Muslim nomaden yang telah hidup di gurun Negev selama berabad-abad. Mereka tidak mengenal batas negara, apalagi konsep properti modern. Namun, sejak tahun 1950-an, pemerintah Israel mulai memaksa Badui untuk menetap sebagai bagian dari upaya kontrol wilayah. Puncaknya terjadi tahun 1972, ketika pemerintah mendirikan kota Rahat, satu-satunya kota resmi untuk komunitas Badui. Tapi pemukiman ini bukanlah hasil dari kesepakatan, melainkan bentuk penataan ulang. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai pemusatan paksa. Kini, Rahat tumbuh menjadi kota terbesar kedua di gurun Negev dengan populasi lebih dari 77.000 jiwa, seluruhnya Muslim. Namun kota ini menghadapi tantangan besar: kemiskinan, pengangguran, dan perumahan ilegal akibat keterbatasan perencanaan wilayah. Di bagian utara, tepat di kawasan Wadi Ara, berdiri kota Wem Al-Fam. Kota ini telah ada sejak abad ke-13, bahkan sebelum zaman Ottoman. Setelah Perang Arab-Israel tahun 1948, wilayah ini diserahkan kepada Israel lewat Perjanjian Gencatan Senjata Lausanne 1949. Penduduknya diberi kewarganegaraan Israel. Tapi sejak saat itu, mereka hidup dalam dilema, warga resmi negara yang secara ideologi tidak mereka akui sepenuhnya. Meski begitu, Wem Al-Fam tidak menjadi kota pasif. Kota ini berkembang sebagai pusat kebudayaan Arab di Israel, lengkap dengan galeri seni Arab modern dan tokoh politik berpengaruh. Salah satunya adalah Sheikh Raed Salah, pendiri cabang utara gerakan Islam di Israel, seorang tokoh karismatik yang kerap bersuara lantang terhadap kebijakan pemerintah Israel, terutama soal Al-Aqsa. Baik Rahat maupun Wem Al-Fam memiliki struktur pemerintahan lokal yang diakui oleh Israel. Wali kota mereka dipilih langsung oleh warga, sekolah, rumah sakit, layanan air, listrik, dan kebersihan disediakan oleh negara. Mereka juga punya hak untuk ikut serta dalam pemilu nasional. Bahkan, perwakilan dari Rahat dan Wem Al-Fam pernah duduk di Knesset, parlemen Israel. Namun, realitas tak sesederhana itu. Banyak bangunan di Rahat dianggap ilegal karena status tanah yang belum diakui. Sementara di Wem Al-Fam, beberapa wilayah mengalami disinvestasi sistematis. Anggaran publik seringkali minim dibanding kota Yahudi.
pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Israel melindungi kota-kota Muslim ini, sementara di tempat lain, konflik terus membara? Jawabannya tidak tunggal. Pertama, legalitas dan kewarganegaraan. Penduduk Rahat dan WMM Al-Fam adalah warga negara Israel. Mereka memiliki KTP, membayar pajak, dan secara hukum dilindungi oleh negara. Maka, melindungi mereka bukanlah pilihan, tapi kewajiban konstitusional. Kedua, stabilitas politik internal. Jumlah warga Arab Israel mencapai lebih dari 20% dari populasi Israel. Bila kelompok ini dibiarkan termarginalkan, risiko konflik dalam negeri akan membesar. Perlindungan terhadap kota seperti WMM Al-Fam menjadi benteng stabilitas. Ketiga, citra internasional Israel. Dunia menyorot Israel atas konflik Palestina dengan menunjukkan bahwa kota Muslim bisa hidup di bawah sistem Israel. Pemerintah berusaha memperkuat narasi, kami demokratis. Kami melindungi minoritas. Namun, warga kota ini masih bertanya-tanya, apakah perlindungan itu benar-benar tulus atau hanya alat politik? Rahat masih berjuang dengan ketimpangan pembangunan. WMM Al-Fam terus menghadapi tekanan dari kelompok sayap kanan Yahudi yang mempertanyakan loyalitas mereka. Beberapa politisi bahkan pernah mengusulkan agar WMM Al-Fam dipindahkan ke wilayah Palestina dalam rencana pertukaran wilayah. Meski warganya menolak mentah-mentah, mereka lebih memilih tetap menjadi warga Israel daripada hidup dalam ketidakpastian di bawah otoritas Palestina. Kota-kota ini berdiri di antara dua dunia, antara identitas Islam dan kewarganegaraan Israel, antara dilindungi dan dicurigai. Rahat dan WMM Al-Fam adalah cermin dari kompleksitas Timur Tengah hari ini, di mana agama, etnis, dan politik bertabrakan dalam satu ruang yang sempit, dan mungkin jawaban dari konflik besar justru tersembunyi di dalam kehidupan kecil mereka.